Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2345. Ada 37 orang dalam daftar itu. Belum lagi banyak, tapi mereka semua adalah petarung top yang telah bertarung di garis depan dalam 3 tahun terakhir. Juru tulis paruh baya mengumumkan daftar itu. Ada keheningan yang mematikan di antara hadirin, yang begitu menindas hingga sulit bernapas. Tapi yang mengejutkan semua orang, hanya Wen Ruoxue yang berdiri pada akhirnya. Dia datang ke aula utama sekte sendirian, menatap guru kepala Ling Qingfeng dengan sepasang mata jernih, dan berkata, "Kepala sekolah, menyerahkan kita kepada musuh adalah salah satu harga yang harus dibayar sekte untuk menyerah." Ling Qingfeng terlihat rumit, dan menghela nafas. "Kamu, kenapa repot-repot?" Beberapa hari yang lalu, dia mengingatkan Wen Ruoxue untuk segera kabur. Tanpa diduga, Wen Ruoxue sangat keras kepala dan dengan tegas memilih untuk tetap tinggal. "Kami melakukan pertempuran berdarah selama 3 tahun, tetapi pada akhirnya itu menjadi salah satu biaya negosiasi dengan musuh. Saya akhirnya melihat absurditas dunia." Ejekan diri muncul di sudut bibir Wen Ruoxue. Semua orang tetap diam. Lebih dari 17.000 pembangkit tenaga listrik Kaiyuan Daozong di dojo juga diam. Suasananya sangat menyedihkan. Di tengah kerumunan, Mo Bai diam-diam mengepalkan tangannya, kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. "Ruoxue, tidak heran kepala sekolah, kami sudah mengingatkanmu beberapa hari yang lalu." Tu Yufang tampak merosot dan menundukkan kepalanya. Sebagai seorang master, dia tidak bisa melihat langsung ke arah Wen Ruoxue saat ini. "Tuan, saya mengerti." Wen Ruoxue tampak tenang, "Saya hanya ingin melihat berapa banyak yang akan kita bayarkan ketika Kaiyuan Daozong memilih untuk menyerah." "Tulang belakang, aku bisa memuaskanmu." Duduk di kursi, Qian Zong bertanya dengan acuh tak acuh, "Di mana 36 orang lainnya?" Semua orang saling memandang dengan cemas. Guru kepala Ling Qingfeng menundukkan kepalanya dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, mereka semua meninggalkan sekte." Qian Zong melirik Ling Qingfeng dan berkata, "Saya berharap ini terjadi. Luo Song, bawa orang-orang itu ke sini." "Ya, Luo Song, sesepuh agung Kaiyuan Daozong, menerima perintah itu dengan sungguh-sungguh." Melihat ini, corak Ling Qingfeng dan beberapa tokoh penting di Kaiyuan Daozong berubah. The Great Elder telah bergabung dengan Sekte Awan Hitam. Luo Song bertepuk tangan. Segera, sekelompok orang dikawal, total 36 orang, semuanya diikat dengan rantai dewa. Itu semua adalah orang-orang yang ada dalam daftar yang harus dibunuh. "Penatua, kamu." Guru kepala Ling Qingfeng membuka matanya lebar-lebar karena marah. "Guru, karena kamu ingin menyerah, kamu harus melakukan sesuatu untuk Sekte Heiyun dengan tulus, bukan?" Luo Song terlihat tenang, "Belum lagi, ini bukan ideku sendiri." Hati Ling Qingfeng tenggelam, dan dia melihat orang-orang penting lainnya di sekitarnya. Beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman, matanya berkedip-kedip, dan mereka tidak berani memandangnya. Tidak diragukan lagi, mereka sudah mengetahuinya. Hanya dia, kepala sekolah, dan beberapa tokoh besar lainnya yang tidak tahu apa-apa. "Luo Song benar. Mulai sekarang, kamu Kaiyuan Daozong dan aku, Sekte Awan Hitam, akan menjadi sebuah keluarga." Mata Qian Zong dingin, "Jika kamu melakukan beberapa hal yang lebih patuh, itu tidak masuk akal." Wajah Ling Qingfeng jelek, dan dia tersesat. Situasinya ternyata di luar kendalinya sejak lama. Alasannya adalah sekelompok pengkhianat telah muncul di sekte tersebut. "Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai eksekusinya." Qian Zong berkata lagi, "Ling Qingfeng, kamu memilih satu orang untuk dibunuh terlebih dahulu, dan yang lainnya bersiap-siap, lalu maju dan bunuh bajingan buta itu satu persatu." Penonton sangat ketakutan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Sekte Awan Hitam akan meminta kepala sekolah untuk secara pribadi membunuh Wen Ruoxue dan yang lainnya? Hukuman ini terlalu keras. Melihat Ling Qingfeng, Tu Yufang dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi kaget dan marah, pipi mereka pucat, jelas sangat marah. "Aku tidak akan melakukan ini." Ling Qingfeng berkata dengan marah, "Juga, ketika kami menyerah, tidak ada barang seperti itu dalam kondisi yang kami bicarakan. Patriark Qian Zong, jangan melakukan hal-hal yang terlalu buruk, jika tidak, jangan salahkan kami karena sekarat." Ikan mati dan jaringnya putus. Sedikit cibiran muncul di mata Qian Zong. "Ling Qingfeng, kepala sekolahmu sudah dengan tangan kosong. Tanyakan saja, di antara orang-orang Kaiyuan Daozong yang hadir, siapa yang mau bekerja keras denganmu?" "Ya." Tu Yufang dan beberapa tokoh penting lainnya berdiri dan menatap Penatua Qian Zong dengan marah. Tapi lebih banyak orang besar memilih untuk tetap diam, menutup telinga untuk semua ini. Adegan ini membuat Ling Qingfeng merasa kedinginan. "Apakah kamu melihat,
saat ini kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara tentang jalan buntu. Qian Zong berkata, menunjuk ke lebih dari 17.000 pembangkit tenaga listrik Kei Yuan Daozong di dojo yang jauh, dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada orang-orang itu lagi. Luo Song segera berdiri dan berteriak keras, dengar, semuanya, Kei Yuan Daozong kita telah tunduk pada Sekte Awan Hitam. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Siapapun yang berani berdiri dan menentang sekarang akan mati. Kata-kata itu bergema seperti guntur di dojo. Banyak orang mengubah warna mereka, tetap diam, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara. Beberapa orang menunjukkan kesedihan dan kemarahan, siap untuk bergerak. Namun jumlahnya relatif kecil. Sebagian besar orang tampak murung dan terdiam, siapa yang tahu bahwa selama mereka berdiri sekarang, mereka akan mati. Pernahkah kamu melihatnya? Ini disebut tren umum. Mereka yang mengikutinya akan makmur, dan mereka yang menentangnya akan binasa. Qian Zong melirik Ling Qingfeng dengan dingin, pergilah, selama kamu membunuh satu orang, itu sama dengan menyerahkan sertifikat nominasi dan menunjukkan tekadmu. Sejak saat itu, kamu akan tetap menjadi kepala sekolah Kei Yuan Daozong. Guru, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, jangan membuat Patriark Qian Zong marah. Penatua Agung Luo Song mengingatkan, ini adalah tren umum, Anda tidak dapat menolaknya. Wajah Ling Qingfeng pucat dan suram, dan dia sangat marah. Dia menatap Qian Zong, dan mendesis, kami telah menyerah dan membayar segala macam harga, mengapa kamu memaksa kami seperti ini? Qian Zong mengerutkan kening, dan tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menyapu penonton, membuat semua orang bergidik. Dia mengangkat jarinya, ledakan, Ling Qingfeng terbang terbalik, tidak mampu menanggung luka serius. Mulai sekarang, kamu bukan lagi kepala sekolah Sekte Tao Kei Yuan. Saat kami pergi, kami akan membawamu kembali ke Sekte Awan Hitam dan memenjarakanmu di api penyucian untuk menebus dosa-dosamu. Nada suara Qian Zong acuh tak acuh, dan dengan satu kalimat, Ling Qingfeng akan kehilangan statusnya sebagai kepala sekolah. Kamu He Yun mengajarimu untuk mengingkari janjimu, dan kamu akan dihukum cepat atau lambat. Tu Yufang memarahi dengan marah. Ledakan, Qian Zong menjentikkan jarinya, dan Tu Yufang terluka parah. Wajah Wen Ruoxue pucat, dia segera bergegas, membantu Tu Yufang berdiri, dan berkata dengan sedih, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tu Yufang berkata dengan getir, Ruoxue, kamu benar, menyerah, tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ekspresi Wen Ruoxue suram, apakah masih berguna untuk mengatakan hal-hal ini sekarang? Tuhan memiliki keutamaan untuk mencintai kehidupan, dan aku, Sekte Awan Hitam, selalu menepati janjiku. Karena aku berjanji untuk tidak membunuhmu setelah kamu menyerah, aku secara alami akan melakukannya. Ekspresi Qian Zong acuh tak acuh, namun, hukuman mati tidak bisa dihindari, dan hukuman hidup tidak bisa dihindari. Di masa depan, kalian semua akan menjadi tahanan, dan menebus kecerobohan hari ini. Suasana di antara penonton menjadi semakin hening. Mata Mubai merah, penuh darah. Dia menggertakkan giginya dengan erat, mengepalkan tinjunya, dan mengendalikan amarah yang hampir tak terbendung di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia berdiri hari ini, dia pasti akan mati. Dia tidak takut mati, tapi, kali ini dia harus hidup. Karena hanya dengan bertahan hidup, akan ada kesempatan untuk membalas dendam dan membunuh para penyerbu kultus awan hitam itu. Tidak ada yang tahu betapa sakitnya perasaannya dalam 3 hari 3 malam terakhir setelah membuat keputusan ini. Bagi seseorang yang tidak takut hidup dan mati, membuat keputusan seperti itu jauh lebih sulit daripada mati, dan membutuhkan keberanian yang lebih besar. Lagi pula, membiarkan dia melihat musuh melakukan apapun yang mereka inginkan di sekte, tetapi dia hanya bisa menahannya, perasaan itu tidak diragukan lagi terlalu menyakitkan dan menyiksa. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sebuah tangan menepuk bahu Mubai. Mubai tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan mau tak mau tercengang saat melihat orang di sampingnya dengan jelas, kenapa orang ini? Orang di sebelahnya mengenakan pakaian putih, dan dia mengeluarkan debu, itu adalah pria aneh yang dia lihat di kuil Tao yang bobrok beberapa hari yang lalu. Anda, Mubai hanya ingin mengatakan sesuatu. Suyi berkata dengan lembut, mulai sekarang, kamu memiliki kualifikasi untuk dihargai olehku. Selanjutnya, kamu bisa menonton lelucon ini berakhir dengan ketenangan pikiran. Dengan mengatakan itu, Suyi telah melangkah maju. Anehnya, ada lebih dari 17.000 orang di dojo ini, tetapi Suyi berjalan sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Apa itu lelucon? Mubai mengerutkan kening. Pada waktu bersamaan, di depan Aula Zongmen, Qian Zong melirik tokoh besar Kei Yuan Daozong lainnya, siapa yang mau mencoba? Sosok-sosok besar itu menghindari tatapannya dan memilih untuk menundukkan kepala dalam diam. Qian Zonyi menunjuk ke Wen Ruoxue yang tidak jauh dari sana, jika seseorang yang pertama membunuh gadis ini, aku berjanji, aku akan memberinya posisi sebagai pelindung Sekte Awan Hitam. Segera, ekspresi dari tokoh-tokoh besar yang hadir berbeda. Seorang pria berjubah Cina maju lebih dulu,
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membunuh Wen Ruoxue. Ada keributan di antara hadirin, dan segera dikenali bahwa pria berjubah Cina itu adalah Kitai, sesepuh kelima sekte tersebut. Salah satu lengan kuat yang bertugas mengajar Ling Qingfeng. Tapi sekarang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mulai. Ini sama sekali tidak terduga bagi banyak orang. Bersembunyi, Tu Yufang bereaksi paling cepat, dan segera mendorong Wen Ruoxue keluar, mencoba yang terbaik untuk memblokir bagian depan dengan tubuhnya yang terluka parah. Pada saat ini, hati Wen Ruoxue tercekat, dan dia kehilangan suaranya, Tuan. Ledakan, darah menghujani, sebuah sosok meledak. Tetapi semua orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa bukan Tu Yufang yang meninggal, tetapi tetua kelima Kitai yang membunuhnya secara tiba-tiba. Sosoknya seperti petasan yang dinyalakan, dan meledak di tengah jalan, menumpahkan darah ke seluruh tanah. Ini, Tu Yufang tertegun. Wen Ruoxue juga membuka matanya lebar-lebar. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini juga membuat semua penonton tercengang. Siapa yang melakukan ini? Desir. Orang yang bereaksi paling cepat adalah Qian Zong, penatua tertinggi dari Sekte Heiyun, matanya seperti kilat, dan dia melihat ke kejauhan. Di sana, ada seorang pemuda berpakaian salju putih, berjalan menuju sisi ini. Dia terlihat sangat biasa, tetapi ada pesona yang terpisah di sekujur tubuhnya. Apakah ini pembantu yang diundang oleh Kei Yuan Daozong Anda? Qian Zong berbicara dengan suara yang dalam. Pada saat itulah semua orang yang hadir melihat sosok Su Yi dengan jelas, dan mereka tidak bisa menahan keheranan. Siapa ini? Sekte telah memutuskan untuk menyerah. Kapan mereka meminta bantuan? Bahkan guru kepala Ling Qingfeng, Tu Yufang dan yang lainnya bingung. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2346. Mubai membuka matanya lebar-lebar. Hanya dia yang tahu bahwa pria aneh misterius itulah yang membunuh tetua kelima Kitai di udara sebelumnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa pria aneh itu akan begitu mendominasi dan menakutkan sehingga dia akan langsung membunuh orang di bawah hidung orang-orang besar dari Sekte Heiyun itu. Dia pasti keberadaan misterius yang dikatakan senior. Wen Ruoxue juga melihat Su Yi, dan sentuhan kegembiraan tiba-tiba muncul dalam suasana hatinya yang berduka. Ia datang. Dia akhirnya ada di sini. Melapor ke Patriark Qian Zong, kami tidak meminta bantuan, dan kami sama sekali tidak mengenal orang ini. Tetua Agung Luo Song berkata dengan tergesa-gesa. Jawaban ini membuat Qian Zong mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin karakter yang berani masuk pada saat seperti itu adalah generasi Yi? Bolehkah saya bertanya siapa yang suci, mengapa Anda ingin terlibat dalam urusan Sekte Awan Hitam saya? Qian Zong berdiri perlahan, menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Sebelumnya, dia duduk seperti raja, memandangi segalanya. Tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberi hormat, dan segera menyadarkan semua orang yang hadir bahwa pria aneh yang tiba-tiba muncul itu ditakdirkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Su Yi. Su Yi memang mengubah penampilannya, tapi dia tidak khawatir terlihat. Dan dia melangkah ke depan Aula Zongmen, mengabaikan Qian Zong, melangkah ke arah Wen Ruoxue, dan berkata. Setelah melihat adegan Zongmen, apakah kamu masih tega membantu? Sebelum Wen Ruoxue dapat berbicara, orang lain yang hadir sudah ribut. Siapa yang tidak bisa melihat pria aneh yang muncul tiba-tiba datang untuk Wen Ruoxue? Qian Zong, yang langsung diabaikan, menjadi murung. Saya, ekspresi Wen Ruoxue berubah. Kata-kata Su Yi menusuk hatinya seperti pedang tajam. Harus dikatakan bahwa apa yang terjadi sebelum sekte tersebut benar-benar menghancurkan hati Wen Ruoxue. Yah, aku akan memberimu dua pilihan. Su Yi berkata, pertama, aku akan membawamu pergi dan mengabaikan kejadian ini. Sejak saat itu, masalah Kei Yuan Daozong tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, aku membunuh anggota Sekte Awan Hitam ini untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Adapun apakah kamu akan terus tinggal di sekte atau memilih untuk pergi, terserah padamu untuk memutuskan. Beberapa kata, diucapkan dengan jujur, membuat hati banyak orang bergetar. Siapa pria ini, beraninya dia menjadi begitu sombong. Corak tokoh-tokoh besar dari Sekte Awan Hitam menjadi jelek. Tampaknya Yang Mulia tidak menganggap serius Sekte Awan Hitam kita. Mata Qian Zong dingin. Su Yi mengabaikannya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Qian Zong. Sikap mengabaikan itu membuat wajah Qian Zong menjadi pucat. Berani. Apakah kamu tidak mendengar Patriark Qian Zong berbicara denganmu? Penatua Agung Luo Song dengan marah memarahi. Ingat, ini sudah menjadi wilayah Sekte Awan Hitam. Tidak sembarang orang bisa bertindak liar. Yang lain juga memandang Su Yi dengan mata tidak ramah. Bising. Su Yi bahkan tidak melihat ke belakang, dan melambaikan jubah lengannya. Engah. Energi pedang turun dari langit, menusuk langsung dari atas kepala tetua Luo Song, dan memakukannya sampai mati di lapangan. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi genangan darah. Penonton terkejut, dan ada seruan di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berubah warna. Bahkan Qian Zong dan tokoh-tokoh besar dari Sekte Awan Hitam tersentak,
hati mereka terguncang. Luo Song, Dewa Master dari 3 penyempurnaan, terbunuh oleh pedang yang meremehkan begitu saja. Dari awal hingga akhir, apalagi menghindar, sudah terlambat untuk bereaksi, dan berubah menjadi darah di seluruh lantai. Adegan berdarah ini sangat merangsang semua orang, dan ketika mereka melihat Su Yi lagi, pandangan mereka berubah. Jangan khawatir, kamu bisa memilih sesuai dengan pikiranmu sendiri. Su Yi berkata dengan lembut. Dia bisa melihat bahwa Wen Ruoxue berkonflik. Tidak hanya Wen Ruoxue, tetapi bahkan kepala sekolah Ling Qingfeng, tuannya Tu Yufang dan yang lainnya menjadi gugup. Wen Ruoxue menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan, senior, saya memilih opsi kedua. Beberapa hari yang lalu, saat dia berbicara dengan senior dari Zihai itu, dia sudah mengambil keputusan. Hanya saja apa yang dialami hari ini berdampak besar padanya sehingga dia terguncang. Tapi sekarang, dia tidak akan melakukannya. Tidak peduli betapa mengecewakan dan sedihnya apa yang dilakukan Zhongmen, yang harus dia lakukan adalah membalas kebaikannya. Baik Ling Qingfeng dan Tu Yufang memiliki ekspresi yang rumit, dan merasa sangat malu di hati mereka. Tapi corak sosok besar dari Sekte Heiyun itu menjadi dingin. Itu dia, Su Yi berkata, lupakan, lihat saja nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan melihat ke arah Qian Zong dan yang lainnya. Hati semua orang juga tegang saat ini, dan suasana penonton menjadi sangat tertekan dan dingin. Bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu, setidaknya kamu harus menjelaskan alasannya. Seorang lelaki tua berambut merah dari Sekte Awan Hitam berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, kami tidak memiliki keluhan sebelumnya, jadi jika ada kesalahpahaman, beritahu kami. Ini sepertinya pertanda kelemahan, tapi sebenarnya mencoba menguji asal-usul Su Yi. Semua orang yang hadir menahan napas dan memperhatikan dengan seksama. Sekte Awan Hitam adalah kekuatan kelas 1 di Ling Qiao Senzu, melekat pada raksasa teratas Bajing Dongtian. Di seluruh benua Ling Qiao ilahi, hampir tidak ada yang berani melawan Sekte Awan Hitam sendirian. Dari sudut pandang orang, alasan mengapa pemuda berwajah asing itu berani menjadi begitu kuat adalah karena kekuatannya sendiri cukup kuat, dan yang kedua karena asalnya kemungkinan besar cukup kuat untuk tidak takut pada ancaman dari Sekte Awan Hitam. Tapi yang mengejutkan semua orang, Su Yi melakukannya secara langsung. Tidak ada omong kosong. Sementara jubah berlengan melambai, aura pedang meraung, memenggal kepala lelaki tua berambut merah dari Sekte Awan Hitam di tempat. Adegan berdarah ini benar-benar mengubah warna Qian Zong dan yang lainnya. Lakukan, Qian Zong berteriak, dan kalian orang-orang dari Kaiyuan Daozong, semuanya pergi bersama. Cepat, ledakan. Tokoh-tokoh hebat dari Sekte Heiyun itu semuanya mengorbankan harta mereka untuk membunuh mereka. Beberapa petinggi dari Kaiyuan Daozong juga mengertakkan gigi dan memilih untuk menyerang bersama. Segera, bagian depan aula Zongmen dipenuhi api, dan kekuatan kehancuran tersapu seperti badai. Hal yang paling tidak terduga adalah tokoh besar Kaiyuan Daozong itu menggunakan faksi kota untuk menyerang. Bajingan ini, Ling Qingfeng, Tu Yufang dan yang lainnya mengertakkan gigi secara diam-diam. Hati Wen Ruoxue dan Mu Bai tegang, serangan semacam ini terlalu menakutkan. Ada lebih dari 10 Master Dewa yang bergabung bersama, ditambah dengan formasi pembunuhan faksi kota Kaiyuan Daozong, kekuatannya bisa dibayangkan. Menghadapi semua ini, ekspresi Su Yi tetap tenang, dan dia hanya melangkah maju. Ledakan, langit berguncang, dan kehampaan meledak. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan suara Qiang-Qiang Jianming mengaduk 9 langit dan 10 bumi. Terlihat dengan mata telanjang, formasi pembunuhan faksi Zen Kaiyuan Daozong pertama runtuh dan berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit. Segera setelah itu, serangan bersama dari selusin Master Ilahi semuanya dihancurkan oleh energi pedang yang sombong dan tak terbatas. Rahasia apa, harta apa, semuanya dikalahkan dan dihancurkan. Dan ini hanyalah kekuatan yang disebabkan oleh langkah santai Su Yi. Saat dia mengangkat tangannya dan menekan. Ledakan. Dalam kehampaan, niat pedang itu seperti gunung dewa, dan energi pedang itu seperti pelangi dewa yang berputar-putar di bumi, membunuh semua dari selusin guru dewa di tempat dalam satu gerakan. Aula utama sekte telah runtuh. Platform tinggi di depan aula utama Zongmen hancur berkeping-keping. Penonton terkejut. Maju selangkah, angkat tangan dan tekan, dan lebih dari selusin master dewa semuanya terbunuh. Adegan berdarah ini benar-benar membalikkan imajinasi semua orang yang hadir, dan mereka tertegun di tempat. Siapa ini? Mengapa begitu menakutkan? Bagaimana para guru ilahi itu ada? Bagaimana mereka bisa disembelih seperti selembar kertas sekarang? Ling Qingfeng, Tu Yufang dan yang lainnya tersentak. Sosok besar Kaiyuan Daozong yang belum pernah bergerak sebelumnya berkeringat dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Rao Qianzong dan Dewa Kilian lainnya terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Siapa kamu? Qianzong berteriak keras, apakah kamu tidak tahu bahwa Sekte Awan Hitamku didukung oleh Bajing Dongtian? Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda dengan latar belakang aneh tapi kekuatan menakutkan ini berani membunuh anggota Sekte Awan Hitam begitu saja.
8 gua pemandangan. Suyi menyeringai, tidak repot mengatakan apa-apa, dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Ledakan. Tubuh Qianzong, penguasa 7 pemurnian, langsung hancur dan menghilang menjadi abu. Suyi membersihkan pakaiannya, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele, lalu menoleh ke arah Wen Ruoxue. Bisakah kamu tenang? Wen Ruoxue tampak bingung dan tetap diam. Benar-benar kewalahan. Faktanya, semua orang yang hadir saat ini ketakutan, dan semua orang membeku di sana, tidak dapat pulih. Qianzong, yang berada di alam Master 7 Dewa Pemurnian, terhapus seperti kertas, yang tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Dan dari awal hingga akhir, hanya dengan 3 jentikan jari, Suyi membunuh semua tokoh besar Sekte Heiyun dan pernyataan Kei Yuan Daozong, siapa yang bisa menerima ini untuk sementara waktu. Bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya ragu itu adalah mimpi. Ling Qingfeng, Tu Yufang dan yang lainnya semuanya seperti ini. Asap dan debu memenuhi udara, dan udara dipenuhi darah. Suyi berkata, saya akan memberi Anda sedikit waktu untuk memikirkan apakah akan memilih untuk tinggal atau pergi. Beri saya jawaban besok pagi ketika malam tiba hari ini. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Butuh waktu lama sebelum kesunyian yang mematikan pecah, dan seluruh penonton menjadi sensasi, membuat langit menjadi gempar. Kepala sekolah Ling Qingfeng datang ke Wen Ruoxue dengan ekspresi rumit di wajahnya. Penatua Wen, Anda sudah menemukan pembantu. Saya, Wen Ruoxue tiba-tiba bergidik, dan hendak menjelaskan. Ling Qingfeng melambaikan tangannya dan berkata, Ruoxue, tidak perlu dijelaskan, bagaimanapun, kamu menyelamatkan sekte kali ini, kebaikan yang luar biasa ini, sekte itu pasti akan mengingatnya. Di satu sisi, Tu Yufang datang dan berkata, Ruoxue, siapa senior itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wen Ruoxue menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Tapi dia sangat sadar bahwa apakah itu kepala sekolah, atau master, sikap terhadapnya jelas telah berubah. Perubahan ini membuatnya merasa aneh, dan juga merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, lolongan sedih terdengar di arena. Wen Ruoxue, karena kamu dapat mengundang orang besar itu untuk membantu, mengapa kamu tidak pernah membantu ketika kamu menyaksikan rekan-rekan itu mati dalam pertempuran selama 3 tahun berperang melawan Sekte Awan Hitam? Mengapa kamu tidak pernah melangkah maju untuk membantu ketika sekte itu dipaksa untuk menyerah? Jawab kami, kenapa ini? Kata-kata itu bergema di langit dan bumi, dengan kemarahan, tuduhan, dan kebencian yang agresif, bergema untuk waktu yang lama. Suasana di antara penonton tiba-tiba tertekan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2347. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua memandang Wen Ruoxue. Ling Qingfeng, Tu Yufang dan tokoh penting lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Pertanyaan marah itu juga merupakan kebingungan di hati mereka, yang menyebabkan perubahan halus dalam sikap mereka terhadap Wen Ruoxue. Hati Wen Ruoxue tenggelam. Dia ingat kata-kata yang dikatakan senior di lautan kesadaran. Dan sekarang, kata-kata itu mulai menjadi kenyataan. Jika Anda membalikkan keadaan dan membantu bangunan runtuh, apakah Anda akan menjadi pahlawan di hati semua orang? Tidak. Pada kenyataannya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Wen Ruoxue tidak terlalu tertekan. Dia meminta bantuan senior itu kali ini, untuk membalas kebaikannya, bukan untuk menjadi pahlawan. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sekte tersebut. Kalau tidak, saya khawatir kepala sekolah pun akan kesulitan tidur dan makan. Memikirkan hal ini, Wen Ruoxue memberi hormat kepada Tu Yufang, dan berkata, Guru, terima kasih telah membawa murid ke alam dewa untuk berlatih di masa lalu. Mulai sekarang, para murid akan meninggalkan sekte dan pergi bepergian. Tu Yufang terkejut, dan berkata dengan cemas, Ruoxue, jangan terlalu banyak berpikir. Zongmen, Wen Ruoxue menggelengkan kepalanya dan menyela, Guru, murid ini telah mengambil keputusan, tetapi dalam hati murid ini, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda dalam mendukung saya. Setelah selesai berbicara, dia berlutut di tanah, bersujud kepada Tu Yufang 3 kali, lalu bangkit dan pergi. Sepanjang jalan, tidak ada yang berani menghentikannya. Melihat sosok cantiknya menghilang, Ling Qingfeng menghela nafas. Tu Yufang tampak sedih. Mengapa mereka tidak tahu bahwa Wen Ruoxue tidak mungkin tinggal di sekte itu lagi? Wen Ruoxue, kenapa kamu tidak menjawab? Kenapa? Suara serak itu bertanya dengan marah. Apakah kamu memiliki hantu di hatimu? Itu adalah pria kekar yang telah dimasukkan ke dalam daftar yang harus dibunuh oleh Sekte Awan Hitam. Dia juga kawan yang telah bertempur berdarah dengan Wen Ruoxue selama 3 tahun. Cukup, Ling Qingfeng sangat marah, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, jika penatua Wen Ruoxue tidak ada di sana hari ini, kamu pasti sudah mati. Suara serak itu berhenti tiba-tiba. Kelebihan dan kekurangan, benar dan salah. Siapa yang benar-benar bisa membawanya dengan jelas? Di dojo, Mo Bai memiliki pemandangan indah dari semua ini,
dan kemarahan serta kegilaan di hatinya telah lama hilang. Hanya ada sedikit kesedihan yang tersisa. Pada saat ini, dia akhirnya membuat keputusan. Di hari yang sama, Kaiyuan Daozong dibunuh oleh sekelompok tokoh penting dari Sekte Heiyun. 8.000 orang kuat dari Sekte Heiyun yang berkumpul di luar Kaiyuan Daozong melarikan diri. Wen Ruoxue menjadi tokoh paling kontroversial di sekte tersebut. Malam itu seperti air, sepotong gunung. Su Yi duduk di tanah dan berkata, dalam hidup, kematian adalah hal yang paling mudah, tetapi bagaimana berpegang pada prinsip hidup membutuhkan kebijaksanaan dan keberanian yang cukup. Pada titik ini, lebih sulit untuk hidup daripada mati. Dia mengangkat matanya dan menatap Mubai yang berjongkok tidak jauh dari sana. Kamu melakukannya dengan sangat baik hari ini. Mubai berbisik, tapi aku merasa sangat tidak nyaman. Su Yi tersenyum dan berkata, ini bukan ketakutan akan kematian, juga bukan menyusut, bukan. Mubai terdiam sesaat, lalu mengangguk. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menjadi walimu. Su Yi menyesap anggur, aku akan mengajarimu metode rahasia dan memberimu panduan, tapi, kamu harus menjalani jalur kultivasi ini sendiri. Tubuh Mubai bergetar, sulit dipercaya. Tentu saja, jika Anda dapat menemukan bukti konklusif untuk menghukum saya di masa depan, Anda tidak perlu bersikap sopan. Su Yi melihat ke langit malam di kejauhan, dan berkata, singkatnya, tetap berpegang pada hati Dao Anda dan terus berjalan. Mubai tiba-tiba teringat malam bersalju beberapa hari yang lalu, ketika pria misterius di depannya mengatakan sesuatu. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa menggunakan pisau ini, dan apakah pisau ini memiliki kekuatan untuk mengejutkan dunia. Jika, di masa depan, Anda dapat menetapkan aturan yang harus dihormati dan dihormati semua orang di dunia ini yang tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih. Itu bahkan lebih baik. Saat itu, Mubai tidak mengerti. Tapi sekarang, dia samar-samar mengerti. Terima kasih senior. Mubai berdiri, membungkuk dan memberi hormat. Pergi ke satu sisi untuk istirahat dulu, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Wen Ruoxue sendirian. Ya, Mubai mengangguk. Su Yi memanggil Wen Ruoxue, yang berdiri di kejauhan, untuk datang. Rekan Taois Xuanji, tolong muncul dan temui saya. Su Yi berbicara dengan lembut. Bulu hitam yang patah tiba-tiba berubah menjadi api dewa hitam yang suram dan muncul dari tubuh Wen Ruoxue. Di antara nyala api yang terjalin, sosok anggun dan bangga terpantul. Rambut putih seperti salju, pakaian berkibar, wajah menawan, dan penampilan megah seolah-olah penguasa datang ke dunia. Itu adalah Luo Xuanji, mantan penguasa kota yang hilang, Chong, dewa tak tertandingi yang selamat dari peradaban zaman yang menghilang di masa lalu, dan hidup hingga hari ini. Namun, sosoknya kabur dan ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Situasi ini jauh lebih serius dari yang diperkirakan Su Yi. Wen Ruoxue juga membuka matanya lebar-lebar, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia melihat wajah sebenarnya dari senior misterius ini yang tersembunyi di lautan kesadarannya. Kali ini, aku akan menyusahkanmu. Luo Xuanji menghela nafas pelan, dengan sedikit ketidakberdayaan. Su Yi menggelengkan kepalanya, ini sama sekali tidak merepotkan. Dibandingkan dengan apa yang kamu bayarkan untuk bertarung sampai mati untukku, masalah sepele ini tidak layak disebut sama sekali. Pada awalnya, Luo Qingdi dan Luo Xuanji bersaudara berjuang mati-matian di jalan untuk memimpin bintang, dan membantu Su Yi menghentikan pengejaran sekelompok musuh. Sejak itu, kakak beradik ini benar-benar kehilangan kabar. Namun kebaikan ini selalu terukir di hati Su Yi. Mengapa kamu tidak datang kepadaku selama bertahun-tahun ini? Su Yi bingung. Luo Xuanji mengedipkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin menjadi beban bagimu dengan penampilanku. Dia duduk di sisi Su Yi tanpa sadar, aku telah mendengar gadis kecil Ruoxue berbicara tentang apa yang terjadi padamu tahun-tahun ini. Aku tahu kamu memiliki banyak masalah, dan aku tidak ingin membuatmu kesulitan. Wen Ruoxue sedikit bingung, saya bahkan tidak tahu siapa senior ini, dan mengapa saya pernah berbicara tentang senior ini. Masalah apa itu? Su Yi berkata dengan santai, dibandingkan dengan ini, aku lebih peduli dengan nyawamu dan kakakmu. Berbicara tentang ini, dia bertanya, apakah kamu punya berita tentang saudaramu? Luo Xuanji menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa memastikan bahwa dia belum mati, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Saat dia berbicara, ekspresi khawatir muncul di antara alisnya. Dia dan kakak laki-lakinya Luo Qingdi memiliki cara unik untuk menghubungi satu sama lain, kecuali terjadi sesuatu yang sangat sulit, pasti mereka tidak dapat menghubungi. Aku akan memeriksanya. Su Yi berkata dengan serius, tidak peduli di mana dia berada atau masalah apa yang dia hadapi, aku akan membantumu menemukannya. Lu Xuanji mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar, dan Su Yi akhirnya memutuskan untuk membawa Luo Xuanji berlatih di reruntuhan Taixi. Hanya di sana tempat teraman, Luo Xuanji dapat memperbaiki cederanya secepat mungkin dan memulihkan basis kultivasinya. Luo Xuanji secara alami setuju, tetapi dia mengusulkan untuk membawa Wen Ruoxue bersamanya.
Su Yi secara alami tidak keberatan dengan ini. Di akhir percakapan, Wen Ruoxue tidak bisa menahan diri, dan bertanya kepada Luo Xuanji tentang nama Su Yi. Su Yi tertawa dan mengumumkan namanya. Su Yi. Tiba-tiba, Wen Ruoxue tertegun. Mu Bai, yang sedang bermeditasi di kejauhan, tiba-tiba juga melebarkan matanya. Ternyata keberadaan ini. 3 hari kemudian, di sebuah kota, Su Yi dan Mu Bai berpisah. Dalam 3 hari terakhir, Su Yi cukup berhati-hati, dia menyusun semua kitab rahasia dan warisan yang berkaitan dengan perbaikan pedang yang dia kuasai, menamakannya Panduan Dao Perbaikan Pedang, dan meninggalkannya di lautan pengetahuan Mu Bai dengan metode segel rahasia jiwa. Setelah itu, dia mengekstraksi bagian yang cocok untuk Mu Bai dari beberapa wawasan dan pengalamannya di jalan kultivasi, menamakannya Catatan Kuas Tan Xuan, dan memberikannya juga kepada Mu Bai. Mu Bai secara alami menyadari betapa berharganya pedoman budidaya Dao dan catatan Tan Xuan, sehingga dia merasa tidak nyata seperti mimpi. Dia adalah seorang yatim piatu. Setelah dia menginjakkan kaki di jalan, dia mengkhianati kerabatnya karena jalan yang dia tempuh. Temperamennya seperti ujung pisau, dan dia tidak peduli dengan perasaan, sehingga dia ditolak, diasingkan, dibenci, difitnah, dan dibenci. Tidak pernah terpikir bahwa suatu hari, dia akan sangat dihargai dan dikembangkan oleh orang lain. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang menghargainya adalah Su Yi, seorang legenda yang sudah terkenal di seluruh dunia. Sedemikian rupa sehingga setelah berpisah dengan Su Yi, saat suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dia akhirnya berani percaya bahwa semua ini benar. Su Senior, Mu Bai akan mengukir kebaikan ini di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Di bawah matahari terbenam, Mu Bai melangkah ke kejauhan dengan pisau panjang di punggungnya. Matanya sekuat pisau. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Su Yi telah meninggalkan pisau di segel jiwa lautan kesadarannya. Nama pisaunya adalah kebencian. Surga membencinya, hantu membencinya. Itu adalah pembunuh peringkat kedua dari 9 rahasia kekacauan. Ini juga merupakan keajaiban yang kacau yang hanya dapat diimpikan oleh sosok setingkat dewa manapun tetapi tidak dapat diperoleh. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan menyerahkan saber kebencian surgawi kepada Void Realm True Immortal seperti itu. Saat matahari terbenam bersinar di malam hari, Luo Xuanji berbisik, setiap pria tidak bersalah, tetapi hamil bersalah. Apakah kamu tidak takut pisau ini akan menyakitinya? Fetis itu mengaburkan diri sendiri, dan dewa membenci pisau dan cenayang. Aku tidak akan pernah membiarkan si kecil ini mengalami bencana seperti itu. Su Yi berkata, selain itu, aku baru saja meminjamkan pisaunya. Ketika dia menjadi sangat kuat, dia sendiri akan menjadi pisau, membedakan hitam dan putih, menilai yang baik dan yang jahat, menghalangi seluruh dunia, dan menetapkan jalan baru untuk kekacauan ini, kriteria yang harus dihormati dan diikuti semua orang. Ini adalah harapan Su Yi. Itu juga alasan mengapa dia dan Tian Het Dao menghargai Mu Bai. Ayo pergi, aku akan membawamu ke reruntuhan Taisi dulu. Su Yi berbalik dan pergi bersama Luo Xuanji dan Wen Ruoxue. Berita kematian tokoh-tokoh besar Kei Yuan Daozong di Sekte Heiyun menyebar ke seluruh Lingqiao Senzu, menyebabkan gempar. Tapi yang mengejutkan semua orang, sejak saat itu, Sekte Awan Hitam tidak melakukan pembalasan apapun. Seolah-olah dia telah sepenuhnya mengaku. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya. Kei Yuan Daozong juga sangat ketakutan pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Sejak saat itu juga, setiap kali mereka memikirkan Wen Ruoxue, tokoh-tokoh besar Kei Yuan Daozong tidak dapat menahan desahan dalam hati mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa penutupan Sekte Awan Hitam dan perubahan situasi Kei Yuan Daozong semuanya terkait dengan keberadaan misterius dan menakutkan di balik Wen Ruoxue. Tapi mereka juga sangat aneh, tidak bisa membayangkan, mengapa Sekte Heiyun, yang didukung oleh raksasa papan atas Bajing Dongtian, mengakuinya begitu saja. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2348. Sebulan kemudian, awan putih berkabut, dan sebuah kapal harta karun mengaum di bawah langit. Di kapal harta karun, Su Yi duduk di meja dan menulis sepatah kata pun. Handuk dan kerudung hujan, siapa tahu aku di dunia, aku telah melewati langit beberapa kali dengan satu pedang. Kata-katanya tajam dan tertutup, sederhana dan alami. Kata-kata itu seperti suara hati. Pada tahun lalu hidup mengembara dan mengembara, kemanapun saya pergi, tidak ada yang tahu siapa saya, dan saya tidak bertanya kepada siapapun benar atau salah. Hingga saat ini, Su Yi merasa bahwa pikirannya telah benar-benar tenang, dan pemahamannya tentang daunnya sendiri penuh dengan emosi. Saya akan bertanya, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan, awan ada di langit biru, dan airnya ada di dalam botol. Seperti kata pepatah lama, gunung adalah gunung jika Anda melihatnya, tetapi Anda tidak tahu asalnya. Memandang gunung bukanlah gunung, tetapi mencari hakikat gunung. Lihatlah gunung atau gunung, lihat melalui esensi gunung, dan lihat melalui, dan Anda akan memahaminya di dalam hati Anda. Ini adalah
saya datang untuk meminta apapun untuk dikatakan. Setelah lama menatap gambar itu dengan hati-hati, Su Yi tersenyum, dan perlahan duduk di kursi rotan, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Belum lama ini, dia menempatkan Luo Xuanji dan Wen Ruoxue di reruntuhan Taixi, dan Tianzun Zhou Ye merawat mereka. Dan sekarang, dia berangkat lagi, menuju laut tak terbatas. Laut tanpa batas telah meninggalkan Yi Daoxuan dengan banyak kenangan yang tidak dapat dia kembalikan. Dahulu kala, dunia menyebut Yi Daoxuan sebagai pemilik Pulau Qixia, dan Pulau Qixia itu terletak di laut tanpa batas, dan itu adalah tempat latihan Yi Daoxuan. Selama bertahun-tahun di laut tanpa batas, Yi Daoxuan memiliki banyak teman dekat dengan cara yang sama. Tapi ketika dia diburu oleh musuh besar itu, pengkhianat muncul di antara teman dekat ini. Dan bukan hanya satu. Karena itu, Su Yi mengatur agar monyet kecil itu pergi ke laut tanpa batas untuk menanyakan kabar ketika dia pertama kali tiba di domain dewa. Bagaimanapun, tahun-tahun yang sangat panjang telah berlalu, dan laut tanpa batas ditakdirkan untuk mengalami perubahan-perubahan. Namun hari ini, beberapa tahun telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari monyet kecil tersebut. Dan ketika Su Yi menggunakan jimat rahasia untuk menghubungi monyet kecil beberapa hari yang lalu, dia gagal menghubungi monyet kecil itu. Ini membuat Su Yi sangat khawatir, jadi dia memutuskan untuk pergi ke laut tanpa batas untuk berjalan-jalan. Saat kamu mencapai laut tanpa batas, hubungi dewa-dewa itu terlebih dahulu. Su Yi berpikir sendiri. Setelah pertempuran di Kuil Yunji berakhir, dia telah mengatur agar wanita cantik, Taoist Tun Kong, iblis tua tulang dan dewa kuno lainnya dari sarang setan di Andian pergi ke laut tanpa batas. Tujuannya adalah untuk berdiri di depan diri saya sendiri, merencanakan ke depan, dan mempersiapkan diri saya untuk pergi ke laut tanpa batas di masa depan. Segera, sosok demi sosok muncul di benak Su Yi. Totalnya ada 8. Ada pria berjubah naga yang perkasa dan menakutkan. Ada seorang pria botak besar dengan 3 kepala dan 6 tangan. Ada mahkota besi Tao yang tidak tersenyum. Tunggu, mereka semua adalah sosok tak tertandingi yang dianggap Yi Daoxuan sebagai kawan di laut tanpa batas saat itu. Masing-masing dari mereka adalah guru ilahi yang cukup kuat untuk mengguncang langit di masa lalu. Saat itu, berapa banyak orang yang mengkhianati Yi Daoxuan? Su Yi tidak tahu. Dia hanya bisa memastikan bahwa, Dewa Iblis Bangau Emas, dari 8 orang ini adalah pengkhianat dalam segala hal, yang pernah bertindak sebagai pemandu Gu Huaxian, Lao Tuozi, dan lainnya. Aku hanya tidak tahu apakah burung tua ini masih hidup, dan apakah pengadilan pot spiritual yang dia ciptakan masih ada. Su Yi berpikir dalam hati. Tiba-tiba, disegel olehnya dengan kekuatan reinkarnasi, sarung busuk yang dimasukkan ke dalam chaos si di tubuhnya bergetar. Hampir pada saat yang sama, benih api era, di lautan kekacauan bergoyang dengan hebat. Tapi Su Yi sendiri tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali, atau dia tidak menyadari situasi abnormal yang menyebabkan getaran simultan dari era Fire Seed dan The Chayat Sword Seed. Aneh, apakah kedua barang selundupan ini merasakan sesuatu? Su Yi mengerutkan kening. Api zaman telah lama diintegrasikan ke dalam fondasi tubuhnya, tetapi dewa-dewa ini sangat misterius. Mereka adalah benih yang membiakkan peradaban suatu zaman, dan hanya sebagian kecil dari sihir mereka yang terungkap. Su Yi juga tidak tahu akan berubah menjadi apa di masa depan. Setelah sedikit berpikir, dia melepaskan kekuatan reinkarnasi yang memenjarakan sarung yang membusuk. Hampir seketika, tawa sombong datang dari sarung busuk. Kali ini, kamu akan menghadapi bahaya fana yang nyata, dan sarung ini tidak akan membantumu kali ini. Mata Su Yi sedikit menyipit. Suara ini adalah iblis batin yang ditinggalkan oleh kehidupan pertama, yang telah ditekan di dalam sarung busuk. Tapi jelas, dia sangat senang ketika dia melihat sesuatu. Jika kamu memohon padaku, aku tidak keberatan membantumu menyelesaikan bencana ini. Setan batin dari kehidupan pertama memiliki suara lembut, sebenarnya, jika Anda memohon kepada saya, Anda memohon pada diri sendiri. Anda tidak perlu rendah hati, dan Anda tidak perlu melihat orang luar. Selama Anda membuka mulutmu, aku akan membuatmu aman. Suara itu masih bergema. Su Yi tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di hatinya, dan tanpa ragu, sosoknya muncul dari kapal harta karun. Ledakan. Kapal harta itu hancur dan berubah menjadi abu yang berserakan di langit. Hamparan langit yang luas runtuh dan retak, dan kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menyapu dan menyebar, membuat Su Yi segera menyimpulkan bahwa ini setidaknya adalah tindakan dari guru Dewa Pemurnian 9. Dan sebelum dia bisa memikirkannya, tiba-tiba, pelangi merah yang bersinar turun dari langit, berubah menjadi guntur dan kilat yang menyala-nyala, menyambar dengan ganas. Dalam menghadapi serangan semacam ini, tidak ada perbedaan antara kekosongan dan pasta kertas, dan retakan langsung dilebur. Dunia sekitarnya tampaknya tiba-tiba jatuh ke dalam tungku yang mengamuk, dan semua gunung dan sungai terbakar dan berubah menjadi abu. Su Yi, yang ada di dalamnya, merasakan ancaman fatal yang kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan menggerakkan seluruh tubuhnya ke ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pedang itu membumbung tinggi ke langit, dan di tengah dentang pedang, dia langsung menunjukkan kekuatan gaib yang paling kuat, memetik bunga di pagi dan sore hari. Ini adalah pertama kalinya Suyi menggunakan Cao Huaxisi sejak dia menginjakkan kaki di alam penciptaan. Dan tanpa syarat, dia menggunakan semua Taoisme dan perbuatannya, dan mengumpulkan semua energi dan semangatnya di dalamnya. Tidak mungkin, pembunuhan ini terlalu menakutkan. Biarkan dia tidak peduli tentang hal lain. Ledakan, terdengar suara tabrakan yang menghancurkan bumi. Energi pedang di seluruh langit runtuh. Pedang Cici meraung keras. Tapi sosok Suyi dengan kejam terlempar ribuan kaki jauhnya oleh pelangi yang merusak itu. Engah. Dia batuk darah dari bibirnya, rambutnya yang panjang berantakan, dan seluruh tubuhnya hampir dikalahkan oleh pukulan ini. Jika demikian, dia sudah terluka. Wajah tampan itu berubah pucat dengan mata telanjang. Orang ini ditakdirkan untuk menjadi penguasa 9 perbaikan. Suyi membuat prediksi. Dengan pedang terkuat yang baru saja dia miliki, tidak akan ada masalah bahkan untuk melawan Lord Barefining. Tapi sekarang, dia terluka parah dalam satu pukulan, yang ditakdirkan bukan oleh kekuatan 8 dewa pemurnian. Pada saat inilah Suyi akhirnya mengunci lawan yang membunuhnya tiba-tiba kali ini. Namun, ketika melihat pihak lain dengan jelas, bahkan jika hati tahu Suyi tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Itu adalah seorang lelaki tua dengan sosok kurus dan tinggi, mengenakan jubah ungu berlengan lebar, dengan janggut dan pipi kurus. Itu adalah Liu Xianghen. Tapi inilah yang membuat Suyi ketakutan. Perlu dicatat bahwa ketika dia meninggalkan reruntuhan Taixi, Kappa, yang diubah oleh kekuatan asli Liu He telah langsung menyerang dan membunuh Liu Xianghen dalam satu gerakan. Ini adalah penghancuran nyata dari bentuk dan jiwa. Tapi sekarang, Liu Xianghen benar-benar muncul lagi, dan orang mati hidup kembali. Bagaimana mungkin Suyi tidak terkejut dengan pemandangan aneh ini? Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Liu Xianghen berdenyut dengan vitalitas, menguapkan kekuatan milik 9 dewa pemurnian. Napas unik itu tidak bisa dipalsukan dan disamarkan oleh orang lain. Ya, penampilan bisa dipalsukan, tetapi hukum Dao dan Taoisme tubuh seseorang tidak bisa dipalsukan sama sekali. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi sebelum Suyi dapat memikirkannya, Liu Xianghen sudah mengambil langkah lain. Ledakan, lengan baju Liu Xianghen yang besar berkibar, dan dia menggenggam dengan telapak tangannya, dan cahaya ilahi dari hukum langit tiba-tiba muncul, menggerakkan langit dan mengubah bumi, membakar langit. Tampaknya jauh di langit, tetapi dalam sekejap, Suyi terjebak di lautan cahaya dan api yang tak terbatas. Kekuatan Dao besar yang hanya bisa dikendalikan oleh 9 dewa pemurnian begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Suyi tidak bisa mengelak. Pikirannya berubah, dan dia langsung menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk mengaktifkan pedang kebenaran. Segera, kekuatan pedang melonjak, dan energi pedang melesat seperti lampu terbang, merobek cahaya ilahi yang tak terbatas. Ledakan, kekosongan runtuh, dan api ilahi tersebar. Meskipun dia menerobos pengepungan, Suyi masih terluka. Kulit di punggungnya terbakar hitam, dan vitalitas potongan daging itu mengering. Rasa sakit yang tak terkatakan membanjiri tubuhnya. Tapi sebagai perbandingan, setelah menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, itu hampir tidak bisa menembus jurus pamungkas yang mengerikan. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hal yang paling menakutkan adalah Liu Xianghen tidak memberi Suyi kesempatan untuk bernafas, dan datang untuk membunuh lagi. Ledakan, dia menggerakkan tubuhnya secepat aliran cahaya, dan ketika dia melambaikan lengan bajunya, semua jenis Taoisme tertinggi mengalir keluar, membunuhnya seperti tanah longsor dan tsunami, melepaskan semua kekuatan tingkat Master Dewa 9 penyempurnaan. Faktanya, Liu Xianghen, sebagai leluhur keluarga Liu Xiang dari klan kuno, seorang antik tua yang dapat bergandengan tangan dengan dewa-dewa Yunhe, Taoisme dan perbuatannya jauh dari sebanding dengan 9 dewa pemurnian dalam pengertian umum. Menghadapi keberadaan seperti ini, bahkan jika Suyi telah menginjakkan kaki di alam penciptaan, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya bisa menggunakan kekuatan eksternal. Ledakan. Setelah konfrontasi berbahaya dan tak terduga lainnya, sosok Suyi terpesona. Pakaiannya robek dan dia berlumuran darah. Cederanya semakin parah. Jika ini terus berlanjut, itu pasti akan gagal. Tapi ekspresi Suyi tidak berubah, seperti sebelumnya, setenang sebelumnya. Mata yang dalam itu bahkan lebih tenang. Semakin berbahaya dia, semakin tenang dia. Setelah diledakkan kali ini, sosoknya melintas dan dia melarikan diri ke kejauhan. Kamu tidak bisa melarikan diri, orang itu telah mengunci auramu dengan kuat, dan dengan keahlianmu saat ini, bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, kamu ditakdirkan untuk menang sangat sedikit. Dalam sarung busuk, suara iblis pertama keluar, ini bukan ironi, juga bukan sarkasme, tapi lawanmu kali ini sangat istimewa, tidak sesederhana 9 dewa pemurnian yang telah kamu lihat, jika kamu mati, ini benar-benar sudah berakhir. Suyi mengabaikannya dan bergerak dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah dewa yang tinggi,
dia tidak bisa mengalahkan Lord of Nine Refinements dan memilih untuk melarikan diri, apakah itu masuk akal? Hanya, lagi pula, sepertinya agak memalukan. Buat orang marah. Tentu saja, bukan karena Su Yi tidak memiliki kartu hall-nya, tetapi dia masih tidak yakin apakah Liu Xianghen adalah satu-satunya lawan yang dia temui kali ini. Dan pengingat dari iblis pertama membuat hati Su Yi semakin bergetar. Lawannya sangat spesial, tidak sesederhana hanya satu Liu Xianghen. Siapa itu? Mati, gadis kecil yang berubah menjadi semangat keteraturan. Atau musuh besar lainnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2349. Su Yi tidak terlalu peduli tentang itu. Satu saja Liu Xianghen sudah berbahaya, apalagi orang lain. Ledakan, api ilahi melonjak ke langit, seperti banjir atau naga. Su Yi terluka, jadi dia tidak berniat untuk menghadapinya secara langsung, jadi dia mengelak. Tetapi karena ini, Liu Xianghen, yang dikejar dari belakang, tiba-tiba lebih mendekat. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu singkat, dia akan disusul oleh Liu Xianghen, dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin kamu memohon padaku, tetapi untuk menyelamatkan hidupmu sekarang, kamu membutuhkan bantuanku. Dalam sarung busuk, suara iblis dari kehidupan pertama bergema, dengan aku di sini, malapetaka hari ini dapat dipatahkan dengan jentikan jari. Su Yi mengerutkan kening dan mengabaikannya. Dia tahu niat iblis pertama. Karena itu juga dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menyegel sarungnya selama periode waktu itu, dan tidak pernah menggunakannya lagi. Belum lagi, saat ini dia belum mencapai ujung gunung, jadi bagaimana dia bisa memberi kesempatan pada iblis pertama untuk menyerang. Ledakan, guntur dan kilat mengamuk, dan langit setinggi 30.000 kaki terbakar. Liu Xianghen menyerang lagi, hampir membakar tubuh Su Yi, dengan banyak retakan hangus muncul di tubuhnya. Kengerian 9 dewa-dewa pemurnian juga tercermin dengan jelas pada saat ini. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang menginjakkan kaki di puncak domain dewa. Dan Anda harus tahu bahwa Liu Xianghen telah menjadi salah satu musuh besar Li Fuyu sejak lama, bukankah itu tidak biasa? Su Yi, apakah kamu begitu tak tertahankan tanpa pembantu? Nada Liu Xianghen acuh tak acuh, dengan sedikit sarkasme. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba muncul di depan Su Yi dan mencengkeram leher Su Yi. Dentang, raungan pedang meledak. Pedang dari jarak dekat mekar dengan kekuatan pedang yang mengerikan, dan itu mengembangkan nafas reinkarnasi yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dia masih dikalahkan oleh Liu Xianghen ketika dia mengangkat tangannya. Di bawah tekanan kekuatan telapak tangan yang mendominasi, pedang terbang dari tangannya, dan Su Yi terlempar ke belakang, berdarah dari bibirnya. Cederanya terlalu serius, dan tubuh yang patah itu akan hancur berantakan. Namun, Su Yi tidak peduli. Dulu, dia menderita luka yang jauh lebih serius dari sekarang, dan lebih dari sekali. Kamu bukan Liu Xianghen. Pada saat ini, Su Yi mengerutkan kening. Liu Xianghen di kejauhan terkejut, dan tertawa keras, kalau begitu izinkan saya bertanya, jika saya bukan Liu Xianghen, siapa saya? Ledakan, dia melangkah keluar, dan kehampaan di segala arah tiba-tiba tenggelam dan runtuh, dan semburan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti sangkar, benar-benar menghalangi semua rute pelarian Su Yi. Cepat! Jika kamu tidak membiarkanku bergerak, kamu benar-benar akan tamat. Di sarungnya, iblis dari kehidupan pertama mendesak, dan jika saya bergerak, saya tidak hanya akan membantu membunuhnya, tetapi juga memberitahu Anda rahasia mengapa dia selamat. Su Yi mengabaikannya. Semakin berbahaya, semakin sedikit dia akan melakukan ini. Sebenarnya, ini tidak penting lagi. Yang penting adalah selama aku membunuhmu, kekuatan reinkarnasimu, api zaman, dan bahkan seluruh tubuhmu akan menjadi milikku. Ketika suara acuh tak acuh dan datar terdengar, sosok Liu Xianghen sudah pindah. Ada sedikit senyuman di bibirnya, seolah-olah sedang memegang tiket kemenangan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mencengkeram leher Su Yi lagi. Mata Su Yi datar dan dia tidak mengelak. Dan pada saat ini, sebuah payung hitam tiba-tiba berdiri di depan Su Yi. Di bawah payung hitam, seorang anak berjubah merah gendut muncul. Dan tangan anak itu dengan kuat menggenggam tangan kanan yang dipegang Liu Xianghen. Mata Liu Xianghen menyipit. Wajah polos dan halus anak itu menunjukkan sedikit keganasan, dan berkata-kata demi kata. Kamu bajingan. Kamu menggertak tuanku, bukan? Klik. Kappa mengerahkan seluruh kekuatannya. Tangan kanan Liu Xianghen terpelintir seperti dipelintir. Tiba-tiba, api ilahi yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan sosoknya mundur dengan keras. Tapi Kappa mengikuti seperti bayangan, memegang payung hitam di satu tangan, dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Liu Xianghen yang patah dengan tangan lainnya. Dengan Kappa melambaikan tangannya dengan kasar. Seluruh tubuh Liu Xianghen terangkat, dan saat berikutnya, dia seperti palu yang diangkat oleh Kappa, dan dibanting ke tanah dengan keras. Ledakan, tanah retak dan menimpanya, dan jurang yang tak terduga muncul. Liu Xianghen malu, dengan erangan teredam di bibirnya, ekspresinya ketakutan dan marah. Persetan,
Katakan padaku, siapa kamu? Kalau tidak, aku berjanji akan mengalahkanmu hari ini. Sebelum Liu Xianghen bangun, Kappa melompat dan menariknya dengan kasar. Cila, lengan kanan Liu Xianghen robek. Ini brutal. Kappa saat ini seperti buaya raksasa purba yang marah, ingin mencabik-cabik Liu Xianghen. Tapi Suyi dengan tajam memperhatikan bahwa apakah pergelangan tangan Liu Xianghen patah atau lengan kanannya robek, lukanya tidak berdarah, tetapi hujan cahaya abu-abu misterius terbang keluar. Benar saja, Liu Xianghen sudah mati, dia tidak hidup saat ini. Pikiran Suyi berubah, dan dia merasa semakin aneh. Karena Liu Xianghen di depannya persis sama dengan Liu Xianghen asli dalam hal keterampilan, aura, penampilan, serta teknik dan kekuatan rahasia yang dia gunakan. Berjuang, lawan, bukankah kamu sombong? Ayo, teruskan, brengsek. Kappa itu penuh dengan aura pembunuh, seolah jatuh ke dalam kegilaan, dia memukul Liu Xianghen dengan keras dengan kekuatan absolut. Mulut kecil itu sepertinya telah diolesi dengan madu, dan itu mengucapkan kata-kata umpatan yang tidak berulang-ulang. Suyi tidak bisa membantu menggosok alisnya. Sudah lebih dari setahun sejak Kappa meninggalkan reruntuhan Taixi, tetapi jelas bahwa dia telah mengembangkan semangat bandit dan perut penuh kata-kata kotor di pasar. Ini tidak terlihat seperti keberadaan menakutkan yang selamat dari era Taixi, hampir seperti gangster di jalanan. Cila, segera, lengan dan kaki Liu Xianghen robek dan dipotong-potong. Pada akhirnya, bahkan kepalanya dipelintir oleh Kappa, ditendang ke udara, dan langsung meledak. Dan saat Kappa melangkah keluar, seperti patung kuno yang menghancurkan gunung dan sungai, tubuh Liu Xianghen roboh dan layu. Metode pembunuhan brutal dengan gamblang menjelaskan apa dampak akhir dari kekerasan itu. Tapi pemandangan aneh terjadi. Dalam sekejap mata, sosok Liu Xianghen muncul kembali dalam kehampaan tidak jauh dari sana. Sempurna, seolah tidak pernah terluka. Adegan yang tak terbayangkan ini membuat Kappa tertegun sejenak. Mungkinkah orang ini abadi? Aku tidak menyangka kamu bisa mengundang hal kecil yang aneh. Wajah Liu Xianghen memucat, dan matanya berkedip. Tidak diragukan lagi, dia juga terkejut dengan kekuatan bertarung Kappa. Segera, dia tiba-tiba tertawa, namun, tidak masalah lagi, Suyi. Aku sudah mengikutimu dan melihat beberapa kartu holemu, lain kali. Ledakan. Kappa datang tiba-tiba, meninju, dan langsung meledakkan tubuh Liu Xianghen berkeping-keping. Bajingan. Saat berikutnya, sosok Liu Xianghen pulih kembali, dengan ekspresi marah di wajahnya. Aku benar-benar bisa pulih, aku akan mencoba lagi. Kappa menginjak-injak tubuhnya, dan ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan pemusnahan yang dahsyat muncul. Liu Xianghen berbalik dan melarikan diri, tapi sudah terlambat. Ledakan. Tubuhnya dilenyapkan inci demi inci. Itu adalah kekuatan asli dari Reverse Flow River, yang cukup untuk sepenuhnya memusnahkan tubuh dan jiwa Tao yang abadi dari 9 dewa pemurnian. Tapi anehnya, Kappa gagal. Dalam sekejap mata, sosok Liu Xianghen muncul lagi, tapi kali ini dia muncul jauh di bawah langit. Selain itu, sosoknya juga menjadi kabur, seolah-olah dia akan tertiup angin setiap saat. Adegan ini membuat Suyi dan Kappa menyadari bahwa Liu Xianghen tidak abadi, tetapi setiap kali dia diledakkan, kekuatannya akan sangat melemah. Sialan, aku hampir digertak olehmu bajingan tua, aku akan mati. Kappa berteriak keras dan menyerang lagi. Kamu tunggu aku. Liu Xianghen berbalik dan pergi. Kappa hendak mengejar, tapi Suyi sudah mengingatkan, hati-hati terhadap serangan balik. Kappa membeku di mana-mana, dan kemudian sosoknya menghilang dengan mendesing, dan muncul di samping Suyi pada saat berikutnya. Ledakan. Di langit, di tengah kehampaan, kekuatan aturan Zoutian tiba-tiba muncul. Untungnya, pada saat kritis, Suyi mengangkat tangannya untuk menunjukkan kekuatan reinkarnasi, menutupi dirinya dan Kappa. Segera, kekuatan aturan Zoutian tampaknya kehilangan targetnya, dan secara bertahap menjadi sunyi lagi, menghilang. Merasa lega, Kappa menepuk dadanya yang kecil, untungnya, Guru Su mengingatkan saya pada waktunya, dan melindungi saya di saat kritis. Suyi melihat ke arah pelarian Liu Xianghen, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Pembunuhan ini datang terlalu tiba-tiba dan aneh. Dan Liu Xianghen sendiri penuh dengan keanehan dan ketidaknormalan. Namun, setelah pertarungan ini, Suyi juga menyadari bahwa dia salah. Liu Xianghen, palsu ini tidak memiliki pembantu. Dari titik ini, dapat dinilai bahwa ada yang salah dengan identitas Liu Xianghen. Karena dulu sekali, Liu Xianghen tidak berani melawan Li Fuyu sendirian. Liu Xianghen hanya akan bergabung ketika orang-orang tua seperti Dewa Guru Yunhe, Nelayan, dan Buddha Lentera dikirim bersama. Tuanku, siapa pria itu? Terlalu jahat, persis sama dengan Liu Xianghen yang mati di tanganku. Tidak ada perbedaan antara tindakan dan nafasnya. Kappa tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Suyi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Kappa dan berkata, ketika aku meninggalkan reruntuhan Taixi belum lama ini, kamu mengikutiku sepanjang jalan, kan? Kappa menundukkan kepalanya,
seperti anak kecil yang bingung, dan berkata, dalam 1 tahun terakhir, saya telah bepergian ke banyak tempat, bertemu banyak orang, dan mempelajari banyak hal, tetapi hati saya selalu goyah dan kosong. Kemudian, saya mengetahuinya. Itu karena saya tidak memiliki tulang punggung, tidak ada penyangga untuk melindungi saya dari angin dan hujan. Kappa mengangkat wajahnya yang halus dan cantik, dan berkata dengan serius, Tuanku adalah tulang punggungku dan pendukungku. Hanya di sisimu aku bisa berhenti. Suyi menyela, diam dan tunggu. Kappa menggaruk kepalanya, tersenyum bodoh, dan datang tidak jauh, memegang payung hitam di satu tangan, dan duduk di tanah, terlihat imut, patuh, dan imut. Dibandingkan dengan penampilan ketika dia secara brutal melecehkan Liu Xianghen barusan, mereka benar-benar dua ekstrim. Inilah Kappa, yang bisa menangis di depan Suyi kapan saja dengan ingus dan air mata untuk berpura-pura menyedihkan, dan juga bisa brutal dan melanggar hukum saat membunuh musuh. Namun, dia hanya berpura-pura berperilaku baik dan menyedihkan di depan Suyi. Suyi diam-diam menghela nafas, tidak lagi memikirkannya, dan duduk bersila. Saat mengeluarkan obat ajaib untuk menyembuhkan lukanya, dia berkomunikasi dengan iblis pertama di sarungnya yang membusuk. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2350. Suyi duduk bersila, dan berkata melalui transmisi suara, sebelumnya, kamu seharusnya tahu bahwa aku tidak akan meminta bantuanmu, mengapa kamu tampak begitu cemas? Setan dari kehidupan pertama diam dan tidak menanggapi. Suyi tersenyum dan berkata, jangan pelit, hanya saja aku tidak meminta bantuan, jadi mengapa kamu begitu marah dan diam? Setan jantung dari kehidupan pertama akhirnya berhenti diam, dan berkata, kamu sangat pintar, kenapa kamu tidak bisa menebaknya? Suyi berpikir sejenak, dan berkata, Liu Xianghen palsu itu seharusnya memiliki barang terlarang di tangannya. Karena barang selundupan inilah dia merasakan kehadiranku, dan dia baru saja bisa melakukan pembunuhan mendadak. Sebelumnya, Suyi masih bertanya-tanya mengapa api zaman dan sarungnya yang membusuk berubah pada saat bersamaan. Setelah itu, pembunuhan terjadi. Ini membuat Suyi menyimpulkan bahwa Liu Xianghen palsu pasti memiliki barang selundupan di tangannya, dan dengan demikian merasakan kehadirannya. Saya harus mengatakan, metode ini sangat luar biasa. Juga membunuh Suyi secara mengejutkan. Lalu apa? Setan pertama bertanya dengan tenang. Suyi merasakan bahwa pihak lain sedang mencoba menilai pikirannya sendiri. Dia tersenyum dan tidak keberatan, dan melanjutkan, kamu sangat cemas sebelumnya, mungkin karena kamu telah melihat trik barang selundupan di tangan lawan. Tidak sulit ditebak, tidak sulit untuk menebaknya, tetapi jika saya tidak salah, Anda berpikir bahwa kekuatan barang selundupan itu cukup untuk membunuh saya dengan mudah, jadi Anda mengambil kesempatan untuk meminta saya meminta bantuan Anda. Suyi berkata, selain itu, saya tidak mengesampingkan kemungkinan Anda ingin merebut barang selundupan dari pihak lain. Oh, polanya kecil. Setan dari kehidupan pertama tampak sangat menghina. Suyi berkata sambil tersenyum, terlihat karena aku tidak meminta bantuanmu, sepertinya tidak lucu. Setan jantung dari kehidupan pertama menghela nafas, salah. Saya hanya tidak menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab atas Book of Legends akan sangat lemah. Kitab Legenda. Mata Suyi menjadi aneh, barang selundupan itu awalnya disebut Kitab Legenda. Mungkinkah harta ini bisa berpura-pura menjadi semua kemampuan orang lain? Setan hati pertama berkata, ini dangkal, harta ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Di Sungai Abadi, itu juga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori Dewa Abadi. Suyi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bagaimana kamu mengatakan itu? Tolong, aku akan memberitahumu. Setan hati dari kehidupan pertama berkata dengan ringan, kamu sudah tahu bahwa caraku mencari adalah rahasia keseimbangan yang berlawanan. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar harga yang sesuai. Suyi menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini hanya obrolan, tetapi Anda mengambil kesempatan untuk memerasnya. Anda terlalu picik, dan Anda berbicara tentang rahasia keseimbangan yang berlawanan. Menurut pendapat saya, ini sangat dangkal. Iblis dari kehidupan pertama mencibir, metode agresif tidak berguna bagiku. Suyi berkata, aku tidak akan pernah memohon padamu. Lagi pula, dia akan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menyegel kembali sarungnya yang membusuk. Tunggu, setan hati pertama berkata, baiklah, berjanjilah. Aku akan memberitahumu misteri kitab legenda. Jika kamu memiliki kesempatan untuk memenangkan harta ini di masa depan, berikan aku setengahnya. Suyi tertegun, jika harta ini dipisahkan, bukankah itu berarti mereka dihancurkan? Itu karena kamu tidak mengerti. Selama kamu berjanji, aku akan menjawabnya untukmu. Setelah berpikir sejenak, Suyi mengangguk dan berkata, oke. Segera, iblis hati dari kehidupan pertama berkata dengan puas, ini jalannya. Suyi mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa dia tidak dalam perjalanan, tetapi dibodohi. Singkatnya, alasan mengapa iblis hati di kehidupan pertama berkata begitu banyak bukanlah untuk membuat dirinya memohon padanya,
tetapi untuk membuat dirinya setuju untuk berbagi buku legenda secara merata di masa depan. Namun, Su Yi tidak keberatan dengan pemikiran kecil ini. Setan jantung dari kehidupan pertama menunjukkan pikiran yang begitu kecil, yang jauh lebih baik daripada perasaan begitu misterius sehingga orang tidak dapat mengetahuinya. Selanjutnya, iblis hati pertama memenuhi janjinya dan menceritakan asal-usul kitab legenda satu persatu. Pada saat yang sama, di sebuah lembah dengan air yang menggelegak, seorang pemuda tampan duduk di tepi sungai. Kakinya dengan celana yang digulung basah kuyup di air sungai sedingin es yang mengalir dengan gumpalan es, dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Dan di tangannya, dia memegang sebuah buku kuno, yang tebalnya hanya 1 jari, sampul buku itu kecoklatan dari bahan yang tidak diketahui, hitam seperti tinta, dengan kilau suram seperti malam abadi. Saat ini, buku kuno ini telah dibuka, memperlihatkan salah satu halamannya. Sulit dipercaya bahwa pertempuran sengit antara Liu Xianghen dan Su Yi tercermin di halaman buku itu. Itu hanya di alam penciptaan, tapi terlalu mesum untuk bisa berjuang di bawah tangan seorang guru dewa di puncak 9 perbaikan. Itu bahkan lebih kuat daripada orang-orang di sungai panjang takdir yang mengaku sebagai takdir. Pemuda tampan itu sedang merendam kakinya, menonton pertarungan, berkomentar, menggelengkan kepalanya, seperti penonton yang menonton pertunjukan yang bagus. Ini jalan pedang, ganas. Ini reinkarnasi, kuat. Itu adalah kekuatan supernatural yang menakutkan, sangat ganas. Saat dia melihat dirinya sendiri, pemuda tampan itu tiba-tiba mengklik halaman buku itu, dan berkata, Su Yi, tanpa pembantu, apakah kamu begitu tak tertahankan? Adegan aneh muncul. Liu Xianghen, yang sedang bertarung dengan Su Yi, juga mengucapkan kata-kata yang sama. Dengan kata lain, pemuda tampan itu menggunakan Liu Xianghen untuk berbicara dengan Su Yi yang sedang bertarung. Dan adegan yang terjadi selanjutnya juga memenuhi poin ini. Sampai kapal yang memegang payung hitam muncul dan mulai menindas Liu Xianghen, senyuman di wajah pemuda tampan itu tiba-tiba membeku. Dari mana penjahat kecil ini berasal? Dengar, kata umpatan ini terlalu keras, hanya saja, sangat marah. Pemuda tampan itu mengerutkan kening, dan kabut muncul di antara alisnya, ternyata itu adalah tubuh roh yang diubah secara berurutan, tidak heran. Sampai akhirnya, melihat Liu Xianghen dibombardir dan dibunuh oleh kapal berkali-kali, wajah pemuda tampan itu menjadi hitam, dan tanpa peduli apapun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengetuk halaman di tangannya. Tertawa, cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Dalam gambar, Liu Xianghen melarikan diri. Segera, pemandangan yang tercermin di halaman buku menjadi kabur dan ilusi, dan pada akhirnya semua perubahan menghilang. Dan di halaman itu, potret yang hidup muncul. Itu memang Liu Xianghen. Namun, halaman buku dengan potret Liu Xianghen jelas kabur, jauh lebih gelap dan kehilangan kilau. Ini membuat bocah tampan itu merasa sakit. Bocah itu pantas dibunuh. Hampir menghancurkan roh buku yang berhasil kukumpulkan. Anak laki-laki tampan itu menggertakkan giginya. Dengan keras, dia menutup buku hitam kuno di tangannya dan membuka mulutnya untuk menelannya. Buku hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam dan memasuki tubuh pemuda tampan itu. Namun, pertempuran ini bisa dianggap sangat bermanfaat. Ketika kita berurusan dengan Su Yi di masa depan, kita akan yakin. Bocah tampan itu mengangkat kakinya yang basah kuyup di sungai dan berdiri. Dengan kaki celananya digulung seperti itu, dan kakinya yang telanjang, dia berjalan menyusuri sungai menuju ke dalaman lembah. Aku akan menemukan Buk Sol yang lebih kuat nanti. Yang terbaik adalah menjadi teman lama dengan Su Yi ini. Jika demikian, aku akan bisa mengejutkannya. Selain itu, jiwa buku yang diubah oleh Liu Xianghen ini tidak dapat disia-siakan. Kamu dapat menggunakan identitas orang ini untuk membuat beberapa kesepakatan dengan mantan teman-temannya. Jika kamu dapat menipu mereka untuk bergabung untuk menghadapi Su Yi itu akan terjadi, menjadi lebih baik. Sambil memikirkannya, senyuman muncul di sudut bibir pemuda tampan itu, dan dia menjadi energi dan penuh ambisi. Haha, Gods Domain ini benar-benar menyenangkan. Saat aku mengalahkan Su Yi di masa depan, saat zaman mitos kelam datang, dunia pasti akan bergetar di bawah kakiku. Awan putih menggulung, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Di tanah tandus dan bobrok, jejak pertempuran sebelumnya tetap ada. Dan Su Yi akhirnya memahami misteri, buku legenda, ini, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Ini memang barang terlarang, dan efek magis terbesarnya adalah bisa menghidupkan beberapa tokoh legendaris yang sudah lama mati dalam bentuk jiwa buku. Namun, tidak mudah untuk menjadi jiwa buku dari kitab legenda. Ada sekitar 3 persyaratan. Pertama, itu pasti karakter yang meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, itu pasti sosok yang legendaris dan tak tertandingi. Ini saja sudah melenyapkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang telah mati dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, karakter mana yang bisa menjadi legenda, yang bukan sosok setingkat raksasa yang terkenal di dunia. Liu Xianghen menyetujui permintaan ini.
Dia adalah Master Tao di puncak 9 pemurnian, dan dia telah terkenal di 4 benua alam dewa sejak lama, dan kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Dan setahun yang lalu, dia baru saja meninggal di tangan Kappa. Ketiga, peninggalan tokoh-tokoh legendaris ini harus ditemukan untuk memadatkan jiwa buku tersebut. 3 poin ini, tidak peduli mana yang hilang, tidak dapat diringkas menjadi jiwa buku dari teknik legendaris. Dan selama itu diringkas menjadi jiwa buku, berdasarkan kekuatan buku legendaris, jiwa buku dapat memiliki Taoisme puncak, kekuatan ilahi, teknik rahasia, dan pengalaman tempur dalam hidup. Dengan kata lain, kecuali dia bukan orang yang hidup, tidak ada perbedaan antara jiwa buku dan karakter legendarisnya yang sesuai. Hal yang paling menakutkan adalah kitab legenda tidak hanya dapat memadatkan jiwa buku. Menurut iblis pertama, barang terlarang, Book of Legends, berasal dari Sungai Takdir, justru karena mengandung aura yang berhubungan dengan takdir sehingga dapat memadatkan jiwa buku dan memanggil karakter legendaris yang telah lama ada, wafat. Dan di buku legenda, ada 49 halaman di awal, cukup untuk memadatkan 49 jiwa buku. Coba pikirkan, jika dalam pertarungan, jika Anda hanya mengandalkan buku legenda, Anda dapat mengundang 49 makhluk legendaris untuk bertarung bersama. Seberapa mengerikan pemandangan itu. Dan ini juga salah satu alasan mengapa Book of Legends terdaftar sebagai benda terlarang, itu adalah harta karun yang benar-benar melanggar tabu dan melanggar batasan konvensional. Namun, menurut iblis pertama, di masa lalu perubahan zaman yang panjang, kitab legenda telah berganti banyak pemilik, dan itu juga rusak berkali-kali. Hingga saat ini, barang selundupan ini hanya memiliki paling banyak 9 halaman. Dan alasan mengapa harta ini akan rusak juga sangat aneh, karena halamannya dapat dirobek dan digunakan secara terpisah. Mendengar alasan ini, Su Yi terdiam beberapa saat. Segera, dia akhirnya mengerti mengapa iblis hati pertama mengusulkan bahwa jika dia merebut buku legenda di masa depan, dia akan berbagi harta itu dengan dirinya sendiri. Sangat sederhana, sobek buku ini, dan akan dibagi rata. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2351. Kitab Legenda, barang selundupan ini mengingatkan Su Yi pada peristiwa masa lalu di dunia manusia. Saat itu, ia bertemu dengan seorang tokoh bernama Magician, yang dapat memanipulasi dan mengubah reruntuhan kuno dan berbagai makhluk yang telah lama menghilang dari dunia. Ini agak mirip dengan kitab legenda. Tapi bedanya, kitab legenda lebih menakutkan, melanggar tabu, dan merupakan harta karun yang lahir dari sungai panjang takdir. Untuk berurusan dengan buku legenda, hampir tidak ada solusi, dan kita hanya bisa bertarung dengan gegabah. Setan jantung pertama berkata, kekurangannya adalah roh buku hanya dapat digunakan selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, itu akan dimasukkan ke dalam buku legenda. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus menunggu 9 hari. Tapi cacat ini tidak ada apa-apanya, karena buku legenda tidak hanya dapat mengumpulkan roh buku, tetapi juga dapat sepenuhnya menggunakan roda untuk bertarung dalam pertempuran, dan beralih ke lapangan. Belum lagi suling sepertinya hanya bisa tampil di atas panggung selama 15 menit, tapi dalam duel antar master, pemenangnya bisa ditentukan dalam sekejap, dan 15 menit sudah cukup. Setelah mendengar ini, Su Yi merasa bahwa barang selundupan ini memang senjata yang hebat untuk berperang. Jika sebuah halaman dirobek dari buku legenda, apakah itu akan berdampak? Su Yi bertanya. Tentu saja, setan hati pertama berkata, halaman yang robek seperti daun yang dipetik dari pohon. Itu hanya dapat digunakan hingga 9 kali sebelum benar-benar layu dan mati. Adapun kitab legenda itu sendiri, itu tidak akan terpengaruh banyak, paling-paling itu akan kehilangan sebagian dari kekuatan aslinya. Su Yi sepenuhnya mengerti. Sebelumnya, orang yang menguasai buku legenda hanya menggunakan roh buku yang diringkas oleh Liu Xianghen. Apakah ini berarti roh buku yang dia kental hanya yang ini? Kalau tidak, kenapa dia tidak menggunakan roh buku lain di pertarungan sebelumnya? Su Yi berpikir keras. Juga, siapa orang yang mengendalikan kitab legenda? Karena dia mampu memadatkan Liu Xianghen yang telah lama meninggal menjadi roh buku, dia pasti telah menguasai salah satu relik Liu Xianghen. Namun, dia tidak meminta bantuan teman seperti Liu Xianghen. Hanya ada 2 kemungkinan. 1, orang ini ingin makan sendiri. Kedua, dia tidak berada dalam kelompok yang sama dengan mantan teman Liu Xianghen seperti Dewa-Dewa Yunhe, Dewa-Dewa Tianhuang, dan Le Yuyuan. Namun, kita harus mewaspadai orang ini yang menggunakan hubungan Liu Xianghen untuk membuat masalah di masa depan. Sambil memikirkannya, saya melihat iblis pertama tiba-tiba berkata, di masa depan, kita dapat melakukan lebih banyak kerja sama seperti ini. Pertama, ini dapat membantu Anda menyelesaikan krisis, dan kedua, kita berdua dapat memperoleh keuntungan. Kamu dan aku sepertinya menentang, tapi kerja sama semacam ini disebut keseimbangan. Bagaimana perasaanmu? Su Yi tertegun, dan terbangun dari pikirannya. Setelah berpikir sejenak, dia samar-samar memahami maksud dari iblis pertama. Kerja sama macam apa? Keseimbangan macam apa?
niat sebenarnya tidak lebih dari ingin mengandalkannya dan mencari bantuannya saat menghadapi krisis di masa depan. Namun, Su Yi tidak langsung menolak. Dia berkata dengan santai, kerjasama itu baik-baik saja, tetapi ketika sesuatu terjadi, terserah saya untuk memutuskan apakah akan bekerja sama atau tidak. Setan hati pertama tertawa dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda sangat waspada terhadap saya, tetapi Anda masih memilih untuk bermain dengan api, jadi Anda tidak khawatir akan membakar diri sendiri. Kata-kata ini setara dengan mengatakan semua pemikiran kecil itu. Su Yi juga tersenyum, dan berkata dengan ringan, kamu adalah batu asa pedang yang tersisa untukku di kehidupan pertama. Jika aku tidak memberimu kesempatan, bagaimana aku bisa mengasah ujung pedangku? Jika aku berjaga-jaga di mana-mana karena aku takut padamu, hati Daoku yang tak kenal takut ditakdirkan untuk berada dalam bayang-bayang. Jika demikian, bukankah itu setara dengan memenuhi keinginanmu? Setan jantung dari kehidupan pertama terdiam sesaat. Su Yi, di sisi lain, berkata pada dirinya sendiri, saya katakan sebelumnya, apakah itu pertarungan pikiran, atau kontes antara Anda dan saya tidak akan pernah takut. Lagi pula, tepat ketika Su Yi hendak membuang sarung busuknya, iblis dari kehidupan pertama berkata dengan emosi, untuk pertama kalinya aku tahu bahwa aku benar-benar sedikit mengagumimu. Su Yi terkejut. Setan jantung dari kehidupan pertama benar-benar diam, dan tidak ada lagi gerakan. Jika aku bisa menaklukkanmu dan menggunakannya untukku, maka, belum terlambat bagimu untuk menghargainya. Su Yi berpikir sendiri. Selanjutnya, dia menyegel sarung yang membusuk dengan kekuatan reinkarnasi, dan memasukkannya ke laut keos di dalam tubuhnya. Kemudian dia mulai bermeditasi dengan tenang. Dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan harus disembuhkan secepat mungkin. Dan di dalam hatinya, Su Yi sedang memikirkan tentang waktu dan metode apa yang akan digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas buku legenda jika dia melakukan gerakan lain. Tidak mungkin, barang terlarang, kitab legenda, benar-benar terlalu aneh dan menakutkan. Jika memungkinkan, Su Yi ingin mengambil harta ini untuk dirinya sendiri. Setengah bulan kemudian, Laut Tanpa Batas. Itu terletak di bagian paling timur benua Vulkan Selatan. Itu mendapat namanya karena laut sepertinya tidak ada habisnya. Nyatanya, selama bertahun-tahun sejak awal domain dewa hingga saat ini, tidak ada yang pernah bisa mengukur ukuran laut ini dan di mana pantai lainnya berada. Alasannya sederhana, semakin dalam Anda masuk ke laut tak berujung, semakin berbahaya. Bahkan jika dewa-dewa Julian pergi mencari, dia akan terancam dan kembali, atau dia akan mati sepenuhnya dan tidak pernah kembali. Laut Tanpa Batas adalah tempat paling kacau di benua Vulkan Selatan, tidak ada aturan atau aturan sama sekali. Bahkan raksasa teratas di Lautan Tanpa Batas hanya dapat menguasai satu sisi laut. Justru karena luasnya lautan yang tak terbatas itulah tempat ini menjadi tempat perlindungan teraman bagi roh jahat, bidah, pembunuh dan pencuri. Ini bergejolak, kacau, berbahaya. Namun, ada juga peluang tak terhitung yang terkubur di sini, harta karun langka yang aneh di laut, dan produk khusus wilayah laut yang hampir tidak terlihat oleh dunia luar. Ada petualang dari seluruh Gods Domain sepanjang tahun, dan mereka pergi ke Laut Tanpa Batas dalam kelompok untuk mencari peluang. Tentunya banyak juga kamar dagang yang mengakar di lautan luas. Di laut yang tak terbatas, ada kota sebanyak bintang, dan juga banyak pameran dagang. Pada saat ini, sebuah kapal bangunan besar sedang berlayar di laut tak berujung, menuju kota bintang 7 di sepanjang saluran yang sudah ada. Seven Star City adalah kota ramai yang tidak ada duanya di Laut Tanpa Batas, tempat Bazar 7 bintang, salah satu dari 5 pasar besar di Laut Tanpa Batas, berada. Dikatakan bahwa di Seven Stars Bazaar, Anda dapat membeli segala macam harta yang hanya ada di Laut Tanpa Batas. Bahkan jika Dewa Tuhan datang, dia dapat membeli beberapa barang bagus yang dapat memuaskan praktiknya sendiri. Kemakmurannya terkenal di benua Vulkan Selatan. Jangan khawatir, Seven Star City didukung oleh Spiritual Pot Demon Court. Di masa lalu, selama ada masalah di kota, itu akan berakhir dengan buruk. Memang, dengan pengadilan setan pot roh di sini, bahkan jika ada setan jahat dan bidat di kota bintang 7, mereka harus jujur. Dikatakan bahwa banyak kekuatan yang kuat, termasuk pengadilan setan pot roh, akan mengadakan pertemuan Taois Kixia bersama-sama. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini, tapi saat ini hanya rumor. Raksasa itu juga bungkam, dan tidak ada informasi spesifik yang bocor sama sekali. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kixia Daohui ini. Ini sangat misterius. Ada berbagai toko di gedung besar itu. Di salah satu restoran, para pengunjung mengobrol sambil makan, dan diskusi terus berlanjut. Posisi jendela. Sambil minum, Su Yi melihat ke laut biru dan langit biru di kejauhan melalui jendela. Kadang-kadang ada angin laut bertiup, membawa arus udara asin, yang tidak menyenangkan untuk sedikitnya. Di seberangnya, seorang anak berusia 5 atau 6 tahun duduk dengan patuh, dengan payung hitam di tangannya. Jika bukan karena mereka yang mengetahui identitas Kappa,
tidak ada yang akan membayangkan betapa menakutkannya keberadaan itu. Payung hitam sudah ditarik, dan tidak menarik. Tuanku, apa yang akan kita lakukan di Seven Star City? Kappa bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku membuat janji dengan beberapa orang untuk bertemu di sana. Su Yi berkata tanpa sadar. Kappa mengeluarkan suara oh, seperti bayi yang ingin tahu, dan berkata, kalau begitu mengapa kita tidak pergi ke sana dan naik perahu bangunan ini? Di kapal ini terdapat tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, ada puluhan ribu orang, kebanyakan pergi ke Pulau Bintang 7 untuk berbisnis. Ada juga banyak penumpang seperti mereka. Segala sesuatu tentang kapal ini bagus, tetapi kecepatannya terlalu lambat, sudah 3 hari sejak memasuki laut tanpa batas, dan hanya menempuh jarak kurang dari setengah jarak. Ini membuat Kappa cukup membosankan. Kamu lahir di dunia ini, tetapi kamu tidak bepergian demi bepergian. Su Yi berkata dengan santai, hal yang sama berlaku untuk latihan. Jika kamu terobsesi untuk mencapai tujuanmu, kamu akan sering mengabaikan pemandangan di sepanjang jalan. Apakah orang biasa atau biksu dari generasi saya berjalan di jalan dari lahir sampai mati? Jalan antara hidup dan mati disebut hidup. Tapi ada perbedaan dalam hidup. Beberapa orang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, terburu-buru dan bekerja keras, selalu di jalan, tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Beberapa orang hidup seperti bintang jatuh di langit, meskipun mereka cepat berlalu, mereka telah menerangi langit. Tidak ada yang baik atau buruk, tidak ada nilai atau tidak, ini adalah keadaan semua makhluk. Bahkan jika itu adalah dewa, mengapa tidak? Itu tidak lebih dari hidup lebih lama. Sang Kappa sangat terharu, memang, ketika saya terjebak di reruntuhan Taisi sebelumnya, saya merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Tidak, saya bahkan tidak bisa meminta kematian, keabadian, tapi cara hidup seperti itu, terlalu menyakitkan. Setelah jeda, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana denganmu, tuanku? Su Yi minum segelas anggur, arti hidup itu sendiri terletak pada kata, hidup, tidak peduli bagaimana kamu hidup, selama itu cocok untukmu, dan apa yang kamu lihat sekarang adalah cara hidupku. Kappa menghela nafas secara spontan, kata-kata tuanku memiliki makna zen yang dalam, dan itu telah mengungkapkan arti sebenarnya dari kehidupan di dunia. Segera setelah saya mengatakan ini, suara wanita dengan ejekan terdengar. Haha, anak ini masih sangat muda, jadi dia penjilat kecil. Kappa mengerutkan kening, dan memandang dengan tidak puas ke kursi tidak jauh dari sana. Ada 2 orang yang duduk di sana. Seorang pria parubaya yang lemah, mengenakan jubah konfusianisme tua, penuh kutu buku, pucat dan kuyu. Seorang gadis unik dengan pakaian merah, dengan kulit seperti salju, cantik dan bergerak, dengan sepasang mata yang berkilauan, seterang bintang. Dia menatap Kappa, matanya yang indah menyipit menjadi bulan sabit dengan senyum cerdas. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.